Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil Haryanto, NIM 1582018. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya terkait ujian tengah semester take home untuk pengolahan sumber daya air berkelanjutan. Nah, langsung saja ya, kita lihat di sini adalah profil saya. Lalu dilanjutkan dengan apa yang akan saya bahas, di mana saya membaginya dengan 3 bagian berdasarkan dengan 3 soal yang ada di soal ujian tengah semester. Yaitu bagian pertama itu terkait peraturan perundang-undangan, lalu bagian kedua itu terkait ESID Lakom, dan yang ketiga itu terkait PSD atau pengolahan sumber daya air berkelanjutan di Indonesia untuk 25 tahun mendatang. Oke, lanjut aja. Oke, bagian pertama di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya peraturan perundang-undangan ini apa gitu. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat serta yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, lalu bagaimana gitu keterkaitannya dengan produk sumber daya air ini? Sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana dinamika perundang-undangan terkait sumber daya air ini di Indonesia. Kalau kita lihat itu ada beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang telah dibuat terkait pengolahan sumber daya air. Kita bisa lihat pada generasi pertama itu ada Allgemeine Water Reglement itu yang dibentuk pada tahun 1936. Nah, mungkin jika kita mengacu pada tahun tersebut, itu ada yang disebut dengan politik kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, jadi politik kultur stelsel ini atau tanam paksa dan juga liberalisasi perdagangan di mana pemerintah kolonial itu memperoleh keuntungan besar dari ekspor komoditas pertanian. Namun kemudian disadari ya pada penghujung abad ke-19 itu bahwa masyarakat pribumi itu ternyata tetap sulit gitu, tetap miskin. Nah, akhirnya suatu komisi yang dipimpin oleh Theodor Conrad van Deventer itu mengusulkan suatu rumusan kebijakan yang kemudian disampaikan oleh Ratu Wilhelmina di depan ini parlemen Belanda, di mana pada perumusan abad ke-20 itu disebut dengan politik etik ya, balas budi gitu. Di mana dalam politik etika ini terdapat 3 kebijakan pembangunan yang mencakup irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, hal lain yang menarik perhatian itu ada pada laporan yang disampaikan oleh Hasselman di mana terkait pengkajian kesejahteraan di Hindia Belanda, di mana sebagai tindak lanjut dari rencana kesejahteraan ini dibentuk suatu komisi yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan irigasi yang akan atau dan sedang dibangun oleh pemerintah kolonial. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada pakalan regeling atau yaitu suatu sistem pengelolaan yang didasarkan pada pola tanam atau culture plan yang ditetapkan sebelumnya. Di mana prinsipnya itu adalah pengolahan air itu diperlukan untuk mendukung terlaksananya pola tanam yang dikendaki atau suatu prinsip klasik lah tentang asas kegunaan. Nah, lalu untuk prinsip kedua itu disebut Patagoan Regeling yang pada dasarnya itu mengadopsi prinsip pengolahan air pada daerah irigasi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri, yaitu alokasi air berdasarkan prinsip klasik tentang kesamaan kesempatan. Sedangkan pola tanamnya diserahkan pada urusan masyarakat itu sendiri atau principle of equal opportunity. Nah, lalu dengan memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial pada saat itu, prinsip yang akhirnya dianut itu prinsip pertama yaitu pengelolaan air untuk mendukung kultur plan itu. Dalam rangka pelaksanaan prinsipnya, yaitu dilembagakan berbagai aturan pengelolaan air. Nah, antara lain seperti aturan golongan air pada awal musim hujan, terus aturan untuk terkait kebutuhan air irigasi dengan sistem pasten dan juga penjadwalan.
distribusi air yang keseluruhannya itu dituangkan dalam undang-undang yang disebut dengan Algemeen Water Reglement atau AWR pada 1936. Nah, sistem PASTEN itu sendiri itu adalah pengaturan alokasi air antar tiga komoditas yang ditanam pada suatu daerah irigasi, yaitu padi, ada palawija, dan tebu. Nah, pengaturan yang lebih spesifik itu ada juga diatur pada Provinciale Water Reglement untuk masing-masing provinsi di Jawa dan Madura. Nah, dalam kerangka desentralisasi tugas-tugas pemerintah ke tingkat provinsi yang berlangsung antara tahun 1936 dan 1940, tugas irigasi juga diserahkan kepada dinas tingkat provinsi. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, di mana pada era kemerdekaan itu ada politik kesejahteraan, di mana pada era generasi pertama itu tetap dilanjutkan, di mana istilah pengairan itu dipergunakan dalam undang-undang ini sebagai refleksi pemanfaatan air yang lebih dari sekedar irigasi. Nah, istilah tersebut akhirnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ini tentang pengairan sebagai pengganti dari Algemeen Water Reglement tahun 1936 yang dianggap tidak memadai lagi untuk mendukung keperluan pembangunan. Nah, dalam praktiknya ruang lingkup pengairan ini mencakup irigasi, lalu pengelolaan sungai dan pengendalian banjir, serta reklamasi rawa dan pasang surut. Nah, dalam administrasi pemerintahan Soekarno, konsep ini dipakai salah satunya pada pembangunan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Nah, pembangunan waduk ini dimulai sejak pembangunan waduk yang dimulai sejak paruh akhir tahun 50-an ini baru berfungsi secara efektif. Nyatanya pada awal 70-an dan kemudian disusul dengan pembangunan waduk-waduk lainnya di era Orde Baru. Nah, walaupun dalam kurun waktu era administrasi Soekarno ini terjadi perluasan irigasi ya, namun uh, walaupun pada kurun waktu era administrasi Soekarno ini terjadi perluasan irigasi yang dikelola pemerintah dan perluasan bangunan pengairan multifungsi eksistensi, serta irigasi masyarakat tetap berlangsung dengan baik, namun pada masa akhir pemerintahan Soekarno itu terdapat dua portofolio gitu yang mengurus pengairan, yaitu Menteri Pengairan Dasar dan yang mengurus pengairan yang dikelola oleh pemerintah, dan Menteri Pengairan Rakyat yang mengurus pengelolaan pengairan oleh masyarakat. Nah, boleh dikatakan ini suatu rintisan pembangunan irigasi oleh masyarakat sampai pertengahan abad 19, di mana periode sesudahnya itu disebut sebagai fase koeksistensi antara pengelolaan irigasi berbasis pemerintah dan juga pengelolaan irigasi berbasis rakyat. Tentunya pada pembangunan pengairan yang ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ini boleh dikatakan berhasil ya dalam menunjang terwujudnya swasembada beras itu. Terlihat pada Orde Baru itu swasembada beras itu salah satu gerakan atau salah satu tujuan yang berhasil tercapai. Namun ya berbeda dengan generasi pertamanya gitu ya, di mana produk infrastruktur yang dihasilkan itu nyatanya dianggap jauh lebih mahal dengan kualitasnya yang rendah, sehingga siklus rehabilitasinya menjadi pendek dibandingkan dengan produk infrastruktur generasi pertama. Selanjutnya itu setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan ini, terbentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, di mana ada 3 faktor pemicu undang-undang ini bisa terbentuk, yaitu yang pertama itu adalah upaya pemulihan krisis ekonomi setelah mengalami goncangan politik yang menyebabkan pengolahan sumber daya khususnya wewenang pengelolaan irigasi berkali-kali mengalami perubahan. Lalu yang kedua itu ada upaya liberalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh World Bank sebagai prasyarat pinjaman untuk pemulihan ekonomi Indonesia saat itu. Dan yang ketiga itu adanya tekanan global untuk memberlakukan pendekatan terpadu dan berlanjut seperti Integrated Water Resource Management yang disampaikan di Johannesburg pada tahun 2002. Nah, pertarungan kepentingan yang muncul pada arena politik perumusan RUSD ini paling nggak meliputi 5 kepentingan sebenarnya. Yang pertama itu kepentingan untuk memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat petani sesuai dengan agenda Watsal melalui peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001. Nah, yang agar terjamin dalam undang-undang tersebut gitu. Jadi kepentingan yang pertama itu tentunya ingin memberikan peran yang lebih gitu pada masyarakat petani, khususnya karena masyarakat petani ini sebagai istilahnya stakeholder utama gitu, pengguna utama dari sumber daya air dalam untuk menghasilkan produk-produk irigasi gitu, hasil irigasi. Nah, lalu yang kedua itu kepentingan untuk mempertahankan peran pemerintah baik pusat dan daerah sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya air.
termasuk penggunaan air untuk keperluan domestik dan irigasi itu. Nah, lalu yang ketiga adalah ada kepentingan untuk mempertegas peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Lalu yang keempat, kepentingan untuk menolak peran swasta yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya air. Dan yang kelima adalah kepentingan untuk menempatkan peran pemerintah sebatas regulator dan fasilitator dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, bisa dilihat pada kepentingan-kepentingan ini tentunya ada di state gitu, bahwa kepentingan swasta ini dipertegas namun namun menolak peran yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya airnya. Namun pada kenyataannya eh, dengan menurunkan peran pemerintah yang sebelumnya memegang peranan penting itu dalam pengelolaan sumber daya air menjadi hanya sebatas regulator dan fasilitator, tentunya ini membuka peluang swasta untuk bisa menanamkan modal lebih gitu dalam dalam mengembangkan sumber daya air ini. Nah, tentunya ini menjadi polemik ya. Dan pada akhirnya pada tahun 2015 itu salah satu orang Muhammadiyah, Syaiful Bahri, itu menjadi penggugat dengan mengemukakan bahwa bahwa peran swasta ini perlu dibatalkan gitu. Namun Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya itu ternyata membatalkan keseluruhan undang-undangnya. Di mana menurut mahkamah itu undang-undang SDA dalam pelaksanaan itu telah ditafsirkan secara berbeda gitu, sehingga mahkamah perlu kembali menegaskan pemaknaan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat air itu salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia ya. Nah, oleh karena itu pada tahun 2015 itu terjadi pembatalan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 dan kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan kembali di mana salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ini tentang sumber daya air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Nah, sumber daya air ini perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi, guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Nah, oleh sebab itu, air sebagai bagian dari sumber daya air ini merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang gitu, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya ya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar NKRI. Nah, lalu latar belakang dari terbentuknya undang-undang ini yang pertama itu adalah yang telah disebutkan sebelumnya, di mana air itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu yang kedua itu bahwa air itu sebagai bagian dari sumber daya air itu merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Nah, lalu yang ketiga itu dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi serta selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan air atas rakyat gitu. Kebutuhan rakyat atas air. Nah, dari sini bahwa terlihat dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 itu ternyata masih banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh terkait pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Nah, berikut tadi itu yang saya sebutkan adalah beberapa latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat dinamika perubahan undang-undang ini eh, kunci utamanya itu atau poin utamanya itu ada pada situasi dan kondisi negara pada saat itu gitu. Nah, oleh karena itu poin pentingnya itu ada tiga sebenarnya. Yaitu yang pertama ketersediaan air, yang kedua kondisi politik negara tersebut, dan yang ketiga adalah masalah privatisasi sumber daya air gitu. Oleh karena itu ini dapat menjawab gitu pertanyaan yang nomor dua juga, sekaligus tadi pendapat saya terkait
dinamika yang terus bergerak ini tentunya dipengaruhi sebagian besar oleh kondisi situasi dan kondisi negara pada saat itu. Karena pada akhirnya suatu undang-undang itu perlu diselaraskan dengan bagaimana cara kerja dari negara tersebut gitu. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan kedua terkait usulan terhadap perubahan undang-undang sumber daya air, tentunya dalam dalam 25 tahun yang akan datang pastinya akan banyak itu perubahan-perubahan yang terjadi pada negara ini. Apalagi pada masa itu adalah disebut sebagai generasi emas ya pada tahun 2045. Tentunya perubahan-perubahan itu tidak bisa terhindarkan gitu. Oleh karena itu eh, usulan yang dapat saya berikan itu tentunya ada pada bagaimana partisipasi publik terhadap pengelolaan sumber daya air ini, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya air ini hanya mencakup bagaimana langkah-langkah, bagaimana cara kita untuk bagaimana peran-peran pemerintah, peran swasta, eh, peran-peran petani gitu, atau bagaimana stakeholder itu berperan, itu hanya diatur sebatas pada regulasi-regulasinya saja, namun tidak mengatur bagaimana kepentingan dari edukasi publik ini serta partisipasi publik ini. Oleh karena itu tentunya salah satu usulan yang dapat saya berikan itu adalah pada uh, aturan yang mengikat terkait edukasi publik ini, sehingga nantinya dengan pencerdasan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air ini tentunya akan dapat meningkatkan gitu hajat hidup, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari eh, pengelolaan sumber daya air ini. Itu. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah terkait Sitlakom. Nah, lalu bisa dilihat bahwa sebenarnya apa itu Sitlakom, lalu bagaimana dinamika perubahannya gitu. Setiap pada setiap kondisi, setiap situasi dan kondisi negara yang tentunya berpengaruh gitu terhadap perubahan Sitlakom ini. Nah, lalu kita lihat, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu kali ya, sebenarnya awal mulanya itu bagaimana gitu. Kalau kita lihat di sini sitkom awalnya itu pertama kali di pertama kali usulan konsep ini itu sebenarnya ada pada tahun 1970, di mana konsep ini itu sebenarnya mengacu pada tahapan setiap proyeknya gitu ya. Tahapan proyek. Nah, kalau kita lihat awalnya konsep ini hanya berlandaskan atau bernama sitkom doang gitu, yang mana mencakup 5 tahapan gitu. Yang pertama survei, lalu investigation, design, construction, dan operation and maintenance. Nah, lalu kita lihat pertama itu survei. Sebenarnya survei itu apa? Jadi survei itu sebenarnya perencanaan gitu yang bersifat umum dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan maksud akan dibangunnya proyek tersebut, di mana survei ini menjawab hal-hal yang bersifat teknis maupun non-teknis. Nah, lalu survei yang akan dilakukan ini antara lain terkait di mana proyek itu akan dibangun, lalu untuk mengetahui keadaan topografinya, hidrometeorologi, demografi, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya gitu pada wilayah atau area yang akan terpengaruh proyek tersebut. Di mana dengan survei yang dilakukan akan diperoleh hasil survei yang akan dipakai untuk dasar-dasar perencanaan umum atas proyek yang akan dibangun gitu. Nah, terkait untuk analisis ekonomi, teknik yang akan dilakukan itu pada kegiatan survei tentu membutuhkan biaya yang cukup besar ya, dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari investasi proyek. Nah, lalu langkah selanjutnya itu adalah investigation gitu. Nah, lalu investigation ini merupakan langkah lanjutan dari survei, di mana pada kegiatan investigation ini mencakup pengambilan data atas survei yang dilakukan. Di mana data teknis yang diambil ini adalah data yang dibutuhkan guna proses perencanaan teknisnya atau desainnya. Nah, data teknis yang dibutuhkan dalam rangka membangun struktur bangunan sipil atau non sipil biasanya itu berupa
data geologi teknik, lalu data mekanika tanahnya, hidrologi, seismologi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan analisis ekonomi teknik yang dilakukan, maka kegiatan investigasi ini tentu membutuhkan biaya yang cukup besar juga gitu, dan juga diperhitungkan sebagai investasi proyek. Tahap selanjutnya tentunya desain, di mana tahapan ini dilaksanakan setelah rencana proyek itu dinyatakan visible ya, atau telah dilakukan feasibility study gitu. Nah, tahapan sebelumnya itu diawali dengan survei dan investigasi yang udah disebutkan sebelumnya. Nah, detail desain ini itu mempertimbangkan aspek teknis secara utuhnya. Artinya proyek yang akan dibangun harus cukup stabil sebagai bangunan dan mampu berfungsi sebagai peruntukannya. Lalu tahapan selanjutnya itu adalah construction, di mana tahapan construction ini berupa tahapan proyek itu dilaksanakan gitu, atau uh, bangunan itu didirikan gitu di tahapan construction ini. Dan untuk yang terakhir itu operation and maintenance, itu berkaitan dengan uh, setelah proyek itu dinyatakan berdiri atau bangunan itu dinyatakan berdiri atau selesai, itu dilaksanakan tahapan terakhir ini, yaitu yang mencakup pengoperasian dari bangunan tersebut gitu, dan juga maintenance itu adalah kegiatan yang terkait dengan perbaikan atau evaluasi dari bangunan tersebut gitu. Nah, lalu uh, selanjutnya adalah mengapa gitu bisa yang sebelumnya hanya sitkom lalu bertambah dengan sitlakom gitu ya, atau land acquisition. Jadi perubahan ini pertama kali itu dicetuskan pada tahun 1985, atau tepatnya itu pada saat kegiatan pembangunan Waduk Kedung Ombo yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Soeharto saat itu, di mana pembangunan ini itu menggusur banyak eh, banyak perumahan gitu, banyak wilayah dari masyarakat itu sendiri, di mana tercatat itu sekitar 5.288 KK di 7 kecamatan, di 3 kota ya, di Kota Sragen, Kota Boyolali, dan Kota Grobogan itu dipindahkan, dan itu ternyata tidak memenuhi kriteria gitu, memenuhi kriteria untuk pemindahan ini, karena ternyata banyak pihak yang dirugikan di sini, khususnya masyarakat ya, khususnya masyarakat. Nah, oke, jadi khususnya masyarakat di sini, kalau kita lihat eh, pembangunan Waduk Kedung Ombo ini itu sumber pendanaannya itu antara lain itu Bank Dunia, sebagian besar Bank Dunia, lalu ada Bank Eksim Jepang dan APBD. Dan ternyata untuk pembiayaan, prasyarat pembiayaan dari Bank Dunia ini adalah adanya tahapan land acquisition atau pembebasan lahan gitu kepada masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi prasyarat ini, akhirnya presiden saat itu memutuskan untuk eh, memberikan ganti rugi yang setimpal pada masyarakat yang terdampak dari pembangunan Waduk Kedung Ombo ini gitu. Dan itu terjadi pada 1985, dan akhirnya Waduk Kedung Ombo ini berhasil selesai pada tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 18 Mei oleh Presiden Soeharto. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana public education pada yang eksis tahun 2000-an ini bisa kembali dicetuskan untuk masuk dalam tahapan proyek, dimana kalau kita tahu sendiri public education itu sebenarnya sebuah kegiatan yang dilakukan berupa pemberian pendidikan kepada publik sebagai rangka pencerdasan masyarakat. Nah, dalam rangka terkait bangunan yang dilakukan gitu. Nah, langkah edukasi ini terjadi sebenarnya nggak cuma pada satu tahapan gitu public education, tapi nyatanya langkah education ini sebenarnya itu terjadi pada keseluruhan proyek Sitlakom itu sendiri, karena bertujuan untuk menjadi kontrol agar proses penyelenggaraan proyek ini dapat terlaksana sesuai dengan Sisdalmen ya. Nah, lalu proyek yang sedang direncanakan dan akan berjalan itu semestinya nggak hanya dianalisis dari segi biaya dan keuntungan saja, namun juga harus ada azas kebermanfaatannya juga bagi masyarakat sekitar. Nah, azas ini diterapkan
secara nyata pada langkah education yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya proyek yang direncanakan ini tentunya juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat bertahan sesuai dengan desain dan usia layannya. Karena para engineer ini nggak memaksakan kehendak pribadi ya atas perencanaan proyek tersebut, namun juga harus memasukkan unsur kearifan lokal gitu. Di mana salah satu background konsep desain proyek ini eh, adalah bagaimana partisipasi publik itu dilibatkan di sana. Dan tentunya tujuannya itu agar masyarakat lokal itu serasa yang tadi disebutkan itu dilibatkan dan secara nggak langsung membawa kepedulian gitu pada masyarakat untuk menjaga bangunan hasil proyek bahkan dalam beberapa tahun ke depan setelah proyek itu selesai. Nah, tahapan land acquisition ini pun juga diharapkan berjalan lancar juga karena adanya langkah eh, education ini ya kepada masyarakat yang sudah mengerti untuk apa proyek tersebut dibangun. Nah, hubungan timbal balik ini ketika langkah education eh, diterapkan pada keseluruhan langkah, Exit Lakom tentunya akan berdampak penting bagi keberjalanan proyek itu sehingga jika ditanya bagaimana seberapa besar ya kepentingannya atau skala pentingnya itu tentunya saya akan menjawab bahwa eh, public education yang diterapkan pada setiap tahapan Sitlakom itu menjadi 100% gitu kepentingannya. Nah, kalau kita lihat juga eh, sebenarnya ada dua contoh gitu, dua contoh bagaimana public education ini berperan penting terhadap keberjalanan suatu proyek gitu. Karena kalau kita lihat ini juga berkaitan dengan pertanyaan pada soal UTS yang eh, memberikan apa yang mengarah pada cara atau langkah di mana kita memasukkan pendidikan anti korupsi dan juga salah satu konsep atau inovasi yang nggak yang nggak baru gitu ya di lingkungan TPSDA yaitu konsep rainwater harvesting itu kepada Exit Lakom ini ya atau bagaimana dia itu bisa memasukkannya pada tahapan pelaksanaan Exit ini. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu bagaimana pendidikan anti korupsi ini dapat masuk ke dalam Exit itu kalau kita lihat baik Exit ataupun rangkaian kegiatan apapun gitu tentunya bakal sulit terpenuhi kalau eh, ada individu yang istilah kasarnya itu tercemar gitu ya atau tidak memiliki kualitas karakter yang baik. Nah, sebagai contohnya kalau kita lihat ada satu orang memiliki perilaku korupsi gitu, kemudian mengikat para individu lain tentunya akan membentuk suatu perkumpulan atau klaster yang mereka akan menjalankan korupsi, istilahnya korupsi berjamaah gitu. Nah, dan dipastikan rangkaian kegiatan tersebut nggak akan berjalan lancar kan karena adanya kumpulan orang-orang ini gitu. Oleh karena itu pendidikan karakter itu khususnya anti korupsi itu tentu penting dimasukkan ke dalam tahapan exit lakom ini. Karena pondasi awal dari suatu keberjalanan proyek itu tentunya adalah nilai-nilai integritas yang tertanam pada diri setiap individunya gitu. Nah, karakter anti korupsi yang dibawa individu ini juga perlu diperkuat dengan pembentukan klaster antar satu sama lain yang saling menjaga, saling mengingatkan gitu. Sehingga tujuan awal untuk kepentingan umum ini dapat tercapai. Nah, lalu yang kedua adalah konsep rainwater harvesting di mana rainwater harvesting ini merupakan salah satu inovasi dari pengolahan sumber air mandiri ya, di mana tujuannya itu adalah menampung air hujan untuk nantinya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, lalu tentunya bagaimana edukasi publik ini bekerja gitu pada inovasi rainwater harvesting ini ditunjukkan pada eh, bagaimana kepedulian, bagaimana pengetahuan masyarakat atau pengetahuan umum gitu, pengetahuan dasar masyarakat terhadap seberapa penting sebenarnya rainwater harvesting ini bagi kehidupan mereka gitu. Dan tentunya dalam dalam eh, keberjalanan atau inovasi ini dapat terwujud pada kehidupan masyarakat itu adalah bagaimana edukasi publik ini bekerja gitu sehingga dapat memberikan apa namanya akan memberikan
pengetahuan dasar kepada masyarakat terkait rainwater harvesting ini gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana edukasi masyarakat di lingkungan sekitar kita ya. Kalau pada kasus saya itu yang tinggal di Kota Tangerang, eh, Kota Tangerang itu merupakan salah satu kota dengan ya tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi ya. Karena kan itu berbatasan dengan kota besar yaitu DKI Jakarta, di mana kepadatan yang tinggi ini mendorong masyarakat untuk eh, mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan sumber daya, khususnya air ini. Nah, tentunya contoh edukasi yang dapat diberikan itu adalah bagaimana kalau kita lihat pada slide sebelumnya itu adalah inovasi rainwater harvesting itu salah satunya menjadi salah satu inovasi yang dapat diterapkan kepada masyarakat gitu. Karena dengan adanya rainwater harvesting ini tentunya akan mempermudah atau mempermudah masyarakat untuk mendapatkan untuk mencukupi gitu kebutuhan airnya. Karena kan kalau kita lihat bagaimana eh, Pulau Jawa khususnya Kota Tangerang khususnya itu memiliki eh, tinggi curah hujan yang cukup tinggi gitu sehingga dengan adanya rainwater harvesting ini air yang turun di daerah saya itu daerah Tangerang gitu ya itu dapat tidak semuanya itu terlimpas atau menjadi air limpasan ya terbuang gitu tapi ada yang tertahan di bak-bak penampungan atau tangki-tangki penampungan dari rainwater harvesting ini sehingga dapat digunakan pada masyarakat. Dan tentunya ini dibutuhkan pencerdasan masyarakat ya, agar bisa menerapkan pola hidup yang lebih hemat juga dan dapat memberikan inovasi alat yang tadi yang mampu meningkatkan ketersediaan airnya itu. Oke, baik selanjutnya itu adalah bagaimana PSDA berkelanjutan ya pada bagian ketiga ini di mana kami mempelajarinya pada mata kuliah ini tentunya ya PSDAB ya. Di- Dan untuk itu tentunya kita bisa melihat, kita bisa mempelajarinya dengan salah satu studi kasus yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan banjir sampah Gede Bage, di mana banjir sampah ini terjadi ketika curah hujan yang tinggi itu di daerah Sumedang, Bandung ya, khususnya Bandung karena Bandung itu hulunya ya. Di sana kita lihat bahwa banjir yang cukup besar ini tidak dibarengi dengan kualitas dari fasilitas drainasenya yang mumpuni sehingga terjadi luapan gitu dari saluran ke jalan gitu. Di mana banjir yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta khususnya ya, itu tidak hanya membawa air ternyata karena di Jalan Soekarno Hatta ini itu terdapat pasar Gede Bage yang di sana itu ada tempat pembuangan sampah yang juga ternyata tidak mencukupi gitu. Sehingga banyak sampah yang berada berserakan gitu di pinggir jalan ditambah dengan luapan air sehingga ketika banjir ini ketika banjir terjadi itu sampah-sampah itu turut terbawa dan turut ada pada genangan banjir di Jalan Soekarno Hatta gitu. Tentu bila kita ditanya apa sih solusinya gitu ya, tentu ada dua gitu solusi yang diberikan yang dapat diterapkan gitu. Yang pertama itu adalah solusi teknis di mana dapat dilakukan dengan membersihkan saluran drainase atau memperbaiki saluran drainase yang kalau kita lihat eh, kemu- mungkin dalam mungkin desain saluran drainase ini hanya mencakup hujan periode ulang mungkin 5 tahunan 10 tahunan mungkin bisa ditingkatkan gitu menjadi 25 tahunan mungkin. Nah lalu kita lihat bagaimana hujan ini berpengaruh juga pada kondisi tutupan lahan di hulu di mana yang udah banyak berubah gitu ya dan ini bisa dijadikan solusi teknis dengan memperbaiki kondisi tutupan lahannya di daerah hulu. Nah, lalu untuk solusi non teknisnya itu berkaitan dengan pencerdasan masyarakat agar dapat
agar dapat membersihkan sampah yang ada di daerah sekitar Gede Bage atau di pasar Gede Bage khususnya, agar tidak sembarangan ditaruh di sembarangan gitu, ada di jalan-jalan, namun ditaruh di tempat pembuangan akhirnya gitu. Nah, lalu kalau kita lihat untuk perencanaan ini tentunya berkaitan erat juga dengan bagaimana konsep konsep yang telah diajarkan sebelumnya, dan saya mengambil salah satu konsepnya itu adalah konsep DISC yang dikemukakan oleh William Moulton pada bukunya Emotion of Normal People pada tahun 1928 gitu. Dan konsep ini telah diterapkan pada perkuliahan PSDAB dengan dibentuknya kelompok yang terdiri dari empat empat kriteria ini ya, di mana ada kriteria di sini ada empat. Jadi ada dominance, yaitu suatu seseorang diidentifikasikan itu cenderung mandiri dan tegas, terus ia berkembang dengan tujuan dan tantangan ambisius gitu ya. Dimana orang dengan sifat dominance ini suka mencapai hasil dengan cepat, suka akan tantangan dan hal bidang yang baru, serta mengambil otoritas gitu. Dan mereka tentu akan merasa nyaman dengan lingkungan yang penuh kekuasaan dan wewenang, dengan kesempatan untuk meningkatkan prestasi individunya. Nah, lalu kalau kita lihat, orang dominan ini juga suka bertanggung jawab dan tidak ingin berada di bawah kendali orang lain, dan paling nyaman ketika mereka dapat mengontrol lingkungannya. Dan untuk yang kedua itu ada influence, yaitu orang dengan tipe kepribadian ini menyukai kesenangan gitu ya, dan dia adalah orang yang percaya diri, menarik, dan sangat mudah didekati. Dan individu dengan pengaruh influence ini cenderung cepat, namun lebih suka berada dan bekerja sama dengan orang lain. Dan ketika mengerjakan sebuah tugas, mereka suka menghibur, berpengaruh, dan pintar mengambil hati orang lain gitu. Lalu selanjutnya ada steadiness, di mana tipe orang steady di sini adalah orang pendiam yang suka mencari individu yang sama-sama mendukung dan konsisten dan setia dalam hubungan mereka gitu ya. Kita lihat bagaimana seorang steadiness ini eh, terkenal dengan konsistensinya untuk melakukan sesuatu sampai berhasil atau selesai. Dia tidak berorientasi pada kecepatan, tapi konsistensi. Nah, paling baik dalam menciptakan harmoni di tempat kerja, dan kontribusi paling positif untuk orang steadiness tentunya adalah menjadi pendengar sejati, terus sabar, suka membantu, dan pandai mengendalikan keadaan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah compliance, yaitu orang yang cenderung analitis dan tertarik pada proses struktur dan aturan. Nah, ia cenderung skeptis dan menggunakan logika untuk membuat keputusan secara objektif gitu ya. Nah, tentunya compliance ini menghasilkan pekerja yang tekun dan juga fokus pada kualitas dan juga ketepatannya. Nah, ciri-ciri orang dengan sifat compliance ini adalah sangat teliti dan suka berpikir rumit. Dengan tipe ini tentu akan nyaman jika berada dalam lingkungan yang berada pada ekspektasi kerja yang jelas gitu. Dan kita lihat bahwa ternyata konsep di sini itu berkaitan erat dengan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan gitu ya pada 25 tahun mendatang, karena tentu untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak hanya dibutuhkan satu orang pemikir atau satu orang yang punya sifat dominan tinggi atau itu, tapi dibutuhkan kerjasama gitu, atau eh, keasrian ke hubungan antar empat golongan ini ya, di mana itu diterapkan pada kelompok PSDAB gitu ya, dan itu ternyata berhasil, di mana kita menyatukan ide gagasan kita dari keempat orang ini sehingga dapat menemukan suatu solusi yang jelas untuk mengatasi suatu permasalahan gitu. Nah, lalu kalau kita lihat eh, bagaimana konsep-konsep sebelumnya yang telah dijelaskan itu sangat berpengaruh gitu terhadap keberlanjutan bangsa ini, karena kita lihat bagaimana integritas yang dibangun pada setiap masyarakat itu sangat penting untuk kemajuan bangsa, karena suatu bangsa yang tercemar dengan kasus korupsi itu tentunya akan sulit untuk berkembang gitu, karena pada akhirnya korupsi ini dinyatakan sebagai parasit atau penyakit gitu ya pada suatu bangsa. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama-sama gitu
melawan kasus korupsi ini sehingga dapat mendukung proyek-proyek kemajuan bangsa gitu. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana kita harus bekerja sama antar stakeholder, jangan hanya berpikir bahwa wah, untuk proyek ini itu kerjaannya pemerintah atau pekerjaan harusnya dijaga sama pemegang hukum gitu. Tidak, tapi pada kenyataannya suatu proyek itu bekerja atau berjalan dengan baik apabila ada kerjasama antar pemegang kepentingannya di situ. Karena pada akhirnya proyek itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saja, tidak hanya bermanfaat bagi mungkin integritas pemerintah itu, tapi juga kebermanfaatannya bagi masyarakat gitu. Nah, lalu bersama-sama gitu kita eh, berdoa ya, bertawakal gitu kepada Tuhan karena pada akhirnya manusia itu hanya bisa eh, memberikan hanya bisa mengonsep suatu tujuan, tapi pada akhirnya yang menentukan itu tentunya adalah Tuhan ya. Karena oleh karena itu tentunya kita bersama-sama berdoa gitu agar agar pengelolaan sumber daya air berkelanjutan ini dapat eh, terus berkembang dan terus tertanam gitu pada diri setiap manusia hingga tidak hanya 25 tahun mendatang tapi hingga kemudian nantinya Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan dapat berpengaruh di dunia gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Agung yang telah memberikan ilmunya selama 7 minggu ya, setengah semester gitu. Dan saya harap juga ilmu yang diberikan ini tidak hanya bermanfaat bagi saya dan juga nantinya teman-teman gitu dan tapi juga dapat bermanfaat bagi orang banyak nantinya gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya mengutip pesan juga, mengutip kata-kata dari Pak Agung bahwa kita sebagai manusia harus terus berjuang. Oleh karena itu, selamat menikmati indahnya perjuangan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.